Ada yang merasakan aftertaste pahit? Iya. Ada. Asam? Iya, ada. Kayak kacang? Oke. Karena di Indonesia ini mirip kopi ya guys. Jadi di tiap wilayah atau daerah itu memiliki cita rasa yang berbeda. Oke, kita sudah sampai di Coklat Monggo di sini. Dan kita akan dipimpin oleh kakak-kakak yang di sini. Proses pembuatan coklat. Jadi sebelumnya ada yang pernah nyobain buah kakao? Oke, nanti di sini akan dikasih lihat gimana sih biji kakao itu. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Nama saya Ewan. Kemudian yang ini ada Mbak Nivi. Kemudian ada yang tadi sampai dada-dada. Bisa nanti nomornya di belakang. Jadi di sini bus 3 sudah jalan duluan ke arah sana. Dan ini bus 1 sama bus 2 sedang menunggu untuk arahan dari kedua kakak ini. Ini bis berapa? Bis 2. Oke, sama saya lewat sini. Sebentar, Bu. Ini sudah satu bis ya? Iya, ini satu bis namanya bis. Oke. Oke, mungkin bisa dimulai ya. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman. Siang. Selamat datang di Coklat Monggo Bangun Jiwo. Perkenalkan, nama saya Steady, salah satu staf museum guide yang ada di sini. Sebelum kita nanti masuk ke pabrik, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan ya, di sebelah sini ini ada pohon kakao. Jadi gambarannya seperti ini. Mungkin sudah ada yang pernah makan buahnya? Belum. Nah, gambarannya ya seperti ini. Mungkin kalau ada sebelah sini ini belum makan. Oh, ini nih. Ya. Yang belum matang. Oke. Nah, di Indonesia kita punya 3 jenis buah kakao. Yang pertama namanya adalah Forastero, yang memiliki buah yang kecil, bijinya sedikit tapi tahan terhadap hama. Lalu jenis yang kedua itu ada Criollo, jadi buahnya besar, bijinya banyak tapi tidak tahan terhadap hama. Lalu kemudian jenis yang ketiga adalah persilangan dari kedua jenis kakao tadi. Jadi memiliki buah yang besar, bijinya yang banyak dan juga tahan terhadap hama. Dan kebanyakan jenis buah kakao di Indonesia itu adalah jenis yang terakhir tadi, yaitu jenis buah Vitario, seperti itu. Sebenarnya seperti ini pohonnya ya. Jadi dalam 1 tahun, satu pohon ini bisa menghasilkan lebih dari 100.000 bunganya aja. Tapi cuma 0,2% yang bisa tumbuh menjadi buah. Karena bunganya itu ada di batang seperti ini, yang putih-putih. Seperti ini. Yang mana? Yang ini, yang di batang. Sobat tulisan banyak beli. Ya, seperti itu. Jadi buahnya karena di batang itu sangat rentan. Jadi nanti ketika dia tertiup angin, dia kena hujan, dia kena panas, nah itu bisa rontok seperti itu. Jadi kira-kira dalam 1 tahun ya bisa menghasilkan sekitar 200 buah saja. Seperti itu. Nah, bentuknya ya tadi sudah dilihat seperti itu. Kalau belum matang warnanya hijau, terus kemudian nanti kalau sudah matang warnanya kuning, seperti itu. Nah, untuk pengolahan coklat sendiri itu yang digunakan adalah bijinya, seperti itu. Nah, prosesnya tadi dilakukan oleh petani. Jadi yang pertama yang tentu dilakukan adalah kita memanen buahnya, kemudian kita ambil biji di dalamnya, lalu difermentasi itu selama 5-7 hari. Fungsinya untuk menurunkan rasa pahit dari coklatnya, kemudian untuk meningkatkan cita rasa dan juga aroma dari coklatnya ketika diolah nanti, seperti itu. Baru setelah itu akan dicuci supaya menghentikan proses fermentasinya dan juga untuk menghilangkan jamur-jamur yang menempel saat proses fermentasinya, seperti itu. Baru setelah itu akan dijemur di bawah sinar matahari selama 5-7 hari juga. Itu fungsinya untuk menurunkan kandungan air di dalamnya. Itu bisa berkurang sekitar 60%. Baru nanti akan dimasukkan ke dalam karung, dan karungnya khusus karung goni. Kita tidak menggunakan karung yang lain karena karung goni ini masih alami ya. Jadi terbuat dari serat-serat tumbuhan, itu tidak ada kontaminasi dari bahan kimia. Seperti itu. Nah, itu tadi proses yang dilakukan oleh petani. Jadi kami di Coklat Monggo membeli bahan baku utama itu berbentuk biji buah kakao yang sudah difermentasi, sudah dikeringkan dan dimasukkan ke dalam karung goni. Seperti itu.
Untuk proses selanjutnya kita bisa lihat di pabrik sebelah sana. Oke, langsung saja kita masuk. Dipilah menggunakan mesin grading seperti ini. Jadi nanti akan dipisah berdasarkan ukurannya. Ada yang besar, ada yang sedang, dan juga ada yang kecil. Karena itu nanti akan mempengaruhi lamanya dan juga suhu saat di roasting. Ya, mungkin siapa ini suka yang merosting temannya? Lara. Ya, ini beda ya, ini mesin roasting atau mesin sangrai seperti itu. Nah, itu contohnya. Jadi fungsinya mesin roasting ini untuk menurunkan lagi kandungan air di dalam biji kakao. Baru setelah di roasting akan masuk mesin di belakangnya, ada mesin kecil namanya mesin cooler. Itu fungsinya untuk mendinginkan biji kakaonya. Baru nanti setelah dingin akan masuk mesin paling belakang untuk proses namanya cracking and winnowing. Jadi biji kakaonya dipecah dan diangin-anginkan untuk memisahkan antara biji di dalamnya seperti ini dan juga kulit arinya. Nah, untuk kulit arinya ini tidak kami buang teman-teman, melainkan kami kembalikan lagi ke petani supaya dijadikan pupuk seperti itu. Nah, untuk biji kakao yang digunakan ini namanya adalah cocoa nibs. Cocoa nibs seperti ini. Kemudian cocoa nibs tadi akan digiling. Prosesnya seperti ini ya, digiling. Ini penggilingan kasar. Cocoa nibs tadi digiling, nah keluar langsung dalam bentuk pasta. Ini tanpa campuran air karena di dalam biji kakao itu sudah terkandung mentega kakao atau cocoa butter. Jadi keluar langsung dalam bentuk pasta. Nah, pastanya ini disebut sebagai cocoa mash atau cocoa liquor untuk bahasa Inggrisnya. Untuk bahasa Indonesianya adalah kakao masa atau padatan kakao. Seperti itu. Ini harus ditaruh di dalam wadah seperti ini, ditutup rapat, lalu didiamkan di gudang selama lebih dari 3 bulan. Itu proses aging namanya. Jadi untuk meningkatkan cita rasa dan juga aroma dari coklatnya. Seperti itu. Baru setelah ini nanti ada proses manual, itu pengepresan untuk mengeluarkan menteganya. Jadi itu bahan baku utama untuk membuat coklat putih pakai menteganya. Seperti itu. Lalu untuk ampasnya itu adalah bubuk. Jadi mungkin teman-teman di luaran sana sudah pernah minum minuman coklat bubuk. Nah, itu pakai ampasnya. Seperti itu sudah dicampur gula dan juga komposisi lain. Nanti setelah dipres kemudian masuk ke mesin ini untuk proses namanya refining and mixing. Jadi di mesin ini cocoa butter, cocoa mash tadi sudah dicampur dengan komposisi lain seperti gula dan juga susu bubuk. Seperti itu. Kemudian proses selanjutnya boleh masuk ke sebelah sini. Seperti ini. Nah, ini biji kakao yang sudah disangrai ya. Yang digunakan biji di dalamnya ini namanya cocoa nibs. Ini. Nah, ini boleh dicoba, guys. Silakan. Boleh dicoba. Coba buat makan, Bu. Atau boleh. Main dulu. Makanan bisa minum ya, boleh. Kayak kacang. Kayak kacang. Ada yang merasakan aftertaste pahit? Iya. Ada. Asam? Iya, ada. Kayak kacang? Oke. Karena di Indonesia ini mirip kopi ya, guys. Jadi di tiap wilayah atau daerah itu memiliki cita rasa yang berbeda. Kalau di Sumatera itu rasanya rasanya pahit, di Indonesia Timur rasanya asam. Jadi karena di coklat monggo kita mengambil dari berbagai wilayah, makanya rasanya campur. Sini aku suapin mau. Yang belum coba boleh silakan. Yang di belakang mungkin. Nggak boleh. Ini juga kopi. Itu kopi. Yang nggak tahu apa sih? Ya udah disangrai ya? Iya. Udah di roasting. Kopi. Andrea. Ayo sini.
Jadi setelah tadi proses di atas, tadi coklatnya sudah digiling, kemudian itu nanti akan mengeras berbentuk balok seperti itu. Itu perlu dipecah agar lebih kecil lagi, karena untuk mempermudah proses selanjutnya yaitu di melting. Nanti itu sesuai kapasitas produksi. Kalau sedikit nanti pakai microwave yang sebelah sana. Kalau banyak nanti ada melting tanknya sendiri sebelah sana. Begitu. Kalau meja yang sebelah sini nih fungsinya untuk menyiapkan isian di dalam coklatnya atau filling preparation. Nah guys, di coklat Monggo kita punya 3 base coklat atau 3 dasar coklat. Kita ada white coklat, ada milk coklat, dan juga ada dark coklat. Seperti itu. Itu nanti yang membedakan adalah komposisinya. Kalau white coklat tadi yang diambil hanya dari mentega kakaonya dicampur dengan susu dan juga gula. Makanya warnanya putih. Nah, itu tanpa pewarna putih sama sekali. Ya gitu. Nah, untuk milk coklat itu komposisinya sama tapi ada penambahan kakao masa. Jadi warnanya sedikit coklat muda. Untuk yang dark coklat itu tidak ada campuran susu di dalamnya, melainkan hanya kakao masa dan juga gula. Seperti itu. Oke, proses selanjutnya ya, tadi di meltingnya sebelah sana. Lanjut. Ini ada melting tanknya sebelah sini. Ya, nanti setelah coklatnya melting atau meleleh akan dipindah di mesin tempering. Nah, itu fungsinya untuk menurunkan suhu coklatnya. Jadi suhu yang bagus untuk mencetak coklat itu sekitar 27 sampai 31 derajat Celcius. Nah, itu untuk temperaturnya bisa dilihat di angka yang sebelah kanan, itu masih 37,9, jadi itu belum bisa untuk dicetak. Seperti itu. Nah, nanti untuk pencetakannya itu langsung nanti coklatnya mengalir di ini seperti kerannya itu. Kalau di sini belum bisa dilihat, nah itu yang sebelah sana bisa, yang lagi mencetak matcha. Ya. Jadi untuk pembuatan matcha itu basicnya adalah white coklat, kemudian ditambah menggunakan bubuk matcha. Baru setelah nanti diisi cetakannya menggunakan coklat, akan ditaruh di atas vibrating table. Jadi itu mejanya bisa getar-getar ya. Itu fungsinya untuk agar coklatnya itu tidak ada gelembung udara di dalamnya, dan juga supaya coklatnya padat. Baru setelah itu nanti akan dimasukkan ke VCT atau vertical cooling tunnel. Nah, itu untuk didinginkan. Ya, ini yang sudah kering nanti dibekuin pakai kulkas. Kalau yang sebelah sini, kalau yang sebelah sana itu pakai VCT tadi. Gitu. Kemudian nanti sekitar 15 menit itu coklatnya sudah mengeras, baru bisa dikeluarkan dari cetakannya. Lalu nanti masuk proses pengemasan yang pertama, pakainya aluminium foil yang sebelah sana. Harus dingin di dalamnya ya, ini suhunya harus di bawah 20 derajat Celcius. Jadi kayak sedingin itu ya? Sedingin kulkas atau AC atau semacamnya yuk? Enggak, kalau kulkas itu di chiller di bawah 10 derajat. Ya, jadi suhu yang bagus untuk menyimpan coklat itu sekitar 18 sampai 20 derajat Celcius. Baik, baik. Kalau dimasukkan ke chiller bisa, itu kan suhunya di bawah 10, tapi jangan di freezer. Karena itu nanti bisa merusak kandungan gizi. Terlalu beku ya jatuhnya? Iya, nanti itu bisa mengeluarkan mentega kakao di dalamnya. Jadi nanti bentuknya seperti jamu. Baru nanti setelah selesai proses pengemasan yang pertama, nanti coklatnya akan melalui konveyor sebelah sana. Untuk proses pengemasan yang kedua nanti pakai bilang, kok bentuknya gitu? Ini kayak gambar gitu. Tadi kan kita habis lihat tuh gimana sih cara pembuatan coklat sampai dari awal sampai pembungkusan. Nah, sekarang kita akan melihat tokonya. Udah menang gua. Menu. Udah menang gua. Apa sayang? Ini salah satu koleksi mereka. Cukup elegan juga. Terus
Terus ini udah kayak ada buku-bukunya, terus semacamnya. Tempat tangan-tangan pun juga ada di sini. X. Apa? Amanin. Ya agak ribet juga sih nyarinya. Terus ini ke depannya seperti ini kurang lebih yang bisa lihat. Ya, isinya.